Iran menggempur dengan rudal hipersonik Haibar. Israel membantah. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran pada Senin 2 Maret 2026. Klaim itu disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) yang menyebut serangan tersebut sebagai aksi mendadak. Kantor Perdana Menteri Kriminal Israel Netanyahu dan lokasi Komandan Angkatan Udara rezim itu dihantam dalam serangan terarah dan mendadak menggunakan rudal balistik Hypersecond pada gelombangan ke-10. Tulis pernyataan IRGC. Kelompok itu juga menyebut nasib Netanyahu tidak jelas setelah serangan tersebut. Namun hingga kini Israel belum mengonfirmasi klaim tersebut. Pengumuman tersebut muncul di tengah konflik Iran-Israel yang semakin meluas setelah operasi gabungan Amerika Serikat. Pengumuman tersebut muncul di tengah konflik Iran-Israel yang semakin meluas setelah operasi gabungan Amerika Serikat. Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebagai respon, Teheran dan milisi-milisi sekutunya meluncurkan rudal serta drone ke kota-kota di Israel dan pangkalan as di kawasan Teluk. Menanggapi klaim IRGC, pihak kantor Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada serangan rudal yang menghantam lokasi tersebut. Kantor Netanyahu disebut masih utuh tanpa adanya laporan mengenai dampak serangan rudal. Mereka bahkan menyebut klaim IRGC sebagai berita bohong. Demikian laporan dari Times of Israel, Senin 2 Maret 2026. Di tengah eskalasi, Kepala Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi menyebut situasi di sekitar fasilitas nuklir Iran sangat mengkhawatirkan. Ia memperingatkan bahwa kemungkinan pelepasan radiologis dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk kebutuhan untuk mengevakuasi wilayah atau lebih besar dari kota-kota besar. Grossi menambahkan, upaya untuk menghubungi otoritas regulasi nuklir Iran masih terus dilakukan, namun sejauh ini belum ada respon. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk IAEA Reza Najafi menegaskan kembali bahwa pasukan AS dan Israel menyerang lokasi nuklir Iran sehari sebelumnya dan menyebut fasilitas Natan termasuk yang dihantam. Israel belum mengonfirmasi serangan terhadap Natan maupun kantor Netanyahu. Hizbullah ikut terlibat konflik juga meluas ke Lebanon. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan setelah gencatan senjata rapuh selama setahun runtuh. Ledakan mengguncang pinggiran Beirut, ibu kota Lebanon. Sementara Kepala Staf Militer Israel meminta warga bersiap menghadapi konflik berkepanjangan. Hizbullah menyatakan peluncuran roketnya merupakan balasan atas kematian Khamenei. Israel kemudian menyerang lokasi-lokasi yang berafiliasi dengan Hizbullah di selatan Beirut. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 31 orang tewas akibat serangan udara tersebut. Konflik kini memasuki hari ketiga dengan korban terus bertambah di berbagai wilayah. Amerika Serikat dan Israel telah melancarkan ribuan serangan udara di seluruh Iran, termasuk Teheran. Iran membalas dengan menembakkan drone dan rudal ke Israel serta sekutu AS di Teluk Persia. Di Kuwait, 3 tentara AS dilaporkan tewas, sementara 9 orang meninggal di Israel bagian tengah. Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 115 orang tewas, banyak diantaranya anak-anak, di sebuah sekolah dasar perempuan dekat pangkalan angkatan laut di Iran Selatan. Di Lebanon, sedikitnya 31 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel. Pihaknya menyerang peluncur rudal Iran, sistem pertahanan udara, markas pemerintah, serta pusat komando. Sementara itu, pasukan AS menargetkan fasilitas rudal balistik Iran, menghancurkan markas besar IRGC, dan menenggelamkan setidaknya 1 kapal perang Iran di dalam negeri Iran. Rencana suksesi telah berjalan dengan komite sementara menjalankan pemerintahan hingga pemimpin tertinggi baru dipilih oleh majelis ahli. Di sisi lain, pelayaran melalui Selat Hormuz dan Laut Merah terganggu, mempengaruhi pasokan minyak global.
Iran klaim tewaskan 560 tentara AS. Pangkalan militer di Teluk dilaporkan lumpuh total. Eskalasi konflik di Timur Tengah setelah pihak militer Iran merilis pernyataan mengejutkan terkait hasil operasi serangan balasan mereka terhadap aset-aset Amerika Serikat. Dalam pengumuman resminya, Iran mengonfirmasi bahwa serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 560 tentara AS yang ditempatkan di kawasan Teluk. Pihak Iran mengklaim bahwa kekuatan serangan mereka berhasil melumpuhkan infrastruktur militer utama Amerika Serikat di negara-negara tetangga. Pangkalan militer AS di Kuwait telah sepenuhnya dinonaktifkan, bunyi pernyataan resmi tersebut, yang juga menambahkan bahwa instalasi militer di Bahrain menjadi sasaran empuk serangan drone yang menyebabkan kerusakan struktural serius. Tidak hanya menyasar pangkalan darat, Iran juga mengklaim telah berhasil menembus pertahanan laut Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln terkena hantaman langsung dari 4 rudal balistik. Laporan ini memicu spekulasi luas mengenai efektivitas sistem pertahanan udara milik AS dalam menghadapi serangan massal Iran. Pernyataan ini muncul di tengah perubahan mendadak perilaku diplomatik Presiden Donald Trump yang dinilai mulai meredam retorika perangnya. Sejumlah pengamat mencatat bahwa pergeseran sikap ini ditambah dengan pengamanan ketat yang membawa Presiden ke pangkalan militer yang aman, kemungkinan besar dipicu oleh skala kerugian yang dilaporkan tersebut. Meskipun klaim jumlah korban jiwa dan kerusakan kapal induk ini belum diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga Pentagon, narasi ini telah menciptakan psikologis yang besar di kancah internasional. Teheran menegaskan serangan ini merupakan bukti bahwa kemampuan militer mereka telah melampaui seluruh estimasi intelijen barat selama ini. Pemerintah Amerika Serikat sendiri belum mengeluarkan rincian resmi terkait jumlah korban yang disebutkan oleh Iran. Namun sejumlah sumber menyebutkan bahwa situasi di beberapa fasilitas militer di kawasan Teluk memang berada dalam status siaga tinggi sejak beberapa hari terakhir. Di Kuwait, aktivitas di sekitar pangkalan militer dilaporkan mengalami pembatasan ketat. Otoritas setempat meningkatkan pengamanan di berbagai titik strategis, termasuk bandara dan pelabuhan, guna mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan atau dampak keamanan lainnya. Sementara itu, di Bahrain, saksi mata melaporkan terdengarnya beberapa ledakan keras yang mengguncang area sekitar instalasi militer. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai tingkat kerusakan, klaim Iran menyebut fasilitas tersebut mengalami kerusakan signifikan pada infrastruktur pendukungnya. Kawasan Teluk memang menjadi titik krusial dalam peta pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejumlah pangkalan di wilayah tersebut berfungsi sebagai pusat logistik, komando, serta dukungan udara dan laut bagi operasi militer Amerika Serikat. Para analis militer menilai bahwa jika klaim Iran terbukti benar, maka ini akan menjadi salah satu serangan paling mematikan terhadap personil militer Amerika Serikat dalam satu insiden sejak beberapa dekade terakhir. Hal ini tentu berpotensi mengubah dinamika strategi perang pertahanan dan diplomasi Washington di kawasan tersebut.